Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para hadirin jemaah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum semua berada, insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat hadir dan berjumpa kembali pada kajian ilmiah ini, yang mana dengan tujuan yang sangat mulia, dan kehadiran kita semua, berkumpulnya kita semua di sini walaupun tidak dengan tatap muka secara langsung, akan tetapi hal ini semua merupakan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak sekali umat manusia ini lalai dari mensyukuri kedua nikmat tersebut, yaitu adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Karena itu hendaklah kita semua senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua di hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah kita pelajari bersama-sama dalam kajian sebelumnya, yaitu yang berjudul kiat-kiat menyucikan hati. Dan kiat-kiat atau kaidah-kaidah dalam menyucikan hati ini secara keseluruhan itu ana ambil dari kitab yang berjudul, memiliki judul aslinya Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, yaitu 10 kiat-kiat atau 10 kaidah-kaidah dalam menyucikan jiwa, karangan Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri. Insya Allah sebelum kita melanjutkan kajian kita atau pembahasan kita, alangkah baiknya jikalau Anda diberi kesempatan untuk mereview sedikit tentang kiat-kiat yang telah kita bahas sebelumnya. Insya Allah kita akan melakukan review singkat. Yaitu pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kiat yang pertama, ialah tauhid merupakan esensi penyucian jiwa, yang mana tauhid juga merupakan tujuan utama dari penciptaan umat manusia dan umat jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tauhid juga merupakan tujuan utama dari pengiriman rasul-rasul dan nabi-nabi ke muka bumi ini, yaitu untuk mengingatkan umat manusia hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena itu tidak mungkin kita semua mampu menyucikan jiwa kita, melainkan apabila terlebih dahulu kita merealisasikan tujuan utama dari penciptaan kita di muka bumi ini. Bahkan tanpa tauhid, maka semua amal ibadah kita tidak akan berlaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Yang artinya, sesungguhnya telah difirmankan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelummu, yaitu nabi-nabi sebelummu, apabila engkau mensyirik atau bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya semua amal ibadahmu akan sirna dan akan batal, sehingga engkau akan menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Kita akan beranjak kepada kaidah kedua yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu adalah doa merupakan kunci penyucian jiwa. Ketahuilah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
bahwasanya doa merupakan obat bagi penyakit jiwa atau penyakit hati dan juga penyakit fisik. Karena doa merupakan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana jika kita melihat kepada sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dahulu merupakan salah seorang yang sangat memusuhi Islam dan kaum muslimin. Akan tetapi dengan doa dari Rasulullah SAW, beliau menjadi salah satu orang yang paling soleh dari umat Islam ini. Beliau menjadi salah satu orang yang diberikan berita gembira, diberikan jaminan akan masuk ke dalam surga. Karena itu doa yang dahulu saja dapat menyucikan hatinya Umar radhiyallahu anhu, dapat menyucikan, dapat membawanya kepada Islam, apalagi dengan kita orang-orang zaman sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhan kalian berkata, memerintahkan kepada kalian, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan permintaan kalian. Karena itu merupakan langkah utama dalam menyucikan jiwa, yaitu adalah senantiasa berdoa. Karena hati kita yang berada di dalam dada ini tidak dapat kita kendalikan, begitu juga dengan hati orang lain, melainkan hati kita dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati ini bagaikan berada di antara dua jemari dari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan mampu mengambil apa yang dari tangan Allah kecuali dengan meminta kepadanya, dan Allah yang memberikan kepada kita semua. Lalu kita akan beranjak kepada kaidah ketiga yang masih merupakan review singkat, yaitu Al-Quran merupakan sumber penyucian jiwa serta penyokong dalam menyucikan jiwa, yang mana Al-Quran merupakan pedoman bagi hidup kaum muslimin, merupakan mukjizat, salah satu mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran itu juga terdapat obat bagi penyakit-penyakit manusia, baik itu penyakit fisik maupun penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur." Sesungguhnya telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian, yang mana peringatan itu juga merupakan obat bagi apa yang ada di dalam dada kalian, yaitu hati kita semua. Karena itu hendaklah jikalau kita ingin mengobati, ingin menyucikan jiwa kita, ingin memperbaiki hati kita, maka hendaklah kita memperbanyak membaca Al-Quran, makna-maknanya, serta mengamalkan isi dalam kandungan Al-Quran. Kita akan beranjak kepada kaidah kelima, yaitu adalah at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. Penyucian jiwa merupakan pengosongan diri dari berbagai jenis maksiat, kemudian mengisinya dengan berbagai jenis macam ibadah. Yang mana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa hati kita ini bagaikan secarik kertas, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, mengizinkan kita untuk lahir di muka bumi ini, hati kita dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Tidak ada yang membuat seorang manusia itu menjadi Majusi, Nasrani ataupun Yahudi, melainkan orang tua mereka atau apa yang terjadi setelah mereka dilahirkan. Akan tetapi ketika mereka lahir, anak-anak umat manusia ini memiliki hati dalam keadaan suci, bagaikan secarik kertas yang putih bersih. Akan tetapi jikalau seorang hamba melakukan sebuah kemaksiatan, maka kertas tersebut yang tadinya bersih, putih, akan tertoreh padanya setitik noda hitam. Apabila hamba tersebut bertaubat, melakukan amal ibadah, maka setitik noda hitam itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila manusia itu terus melakukan maksiat, maka titik hitam itu akan menjadi banyak, membesar, sehingga dapat menyebabkan hatinya menjadi gelap bagaikan kertas tadi yang sudah dituangkan tinta hitam di atasnya, sehingga seluruh bagian kertas itu menjadi hitam. Karena itu hendaklah apabila kita ingin menyucikan jiwa kita, kita harus menghilangkan terlebih dahulu kebiasaan-kebiasaan buruk pada diri kita. Kita harus menghilangkan maksiat-maksiat yang tadinya kerap kita kerjakan,
maka kita tinggalkan semua itu, lalu kita ganti dengan melakukan amal-amal ibadah, dimulai dari amal ibadah yang wajib, kemudian amal ibadah yang sunnah. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai kepada kaidah ke-6 yang merupakan ini pembahasan baru dalam kajian ini, dan belum kita bahas pada kajian atau pada kesempatan sebelumnya. Kaidah yang ke-6 berbunyi iglaqul manafidh allati tukhriju bil insani 'anit tazkiyah, yaitu menutup semua celah yang dapat merusak kesucian jiwa. Hendaklah kita sebagai seorang umat muslim menjadi sosok yang cerdas, sosok yang pintar dan juga waspada, karena kita umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lemah, baik lemah dalam secara fisik maupun juga lemah secara hati kita, rapuh, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Allah taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Karena itu hendaklah kita menutupi kelemahan-kelemahan kita sehingga kita dapat menjadi sosok yang lebih kuat. Dan kelemahan-kelemahan yang dimaksud di sini yaitu adalah dari segi maksiat. Karena itu kita menutup semua celah-celah yang dapat membawa kita pada kemaksiatan, yang dapat merusak agama kita. Dan hendaknya kita tidak membiarkan sesuatu yang buruk terjadi kepada kita atau dapat merusak agama kita dengan senantiasa menutup semua celah. Dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terdapat sebuah permisalan. Hadis tersebut berbunyi, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan, yaitu jalan yang lurus. Wa ala janbatay sirati surani fihima abwabun mufattahah. Lalu pada jalan yang lurus tersebut diberikan pagar pada sisi kanan dan kirinya. Terdapat 2 pagar, kemudian di luar pagar itu terdapat banyak sekali pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murakhah, dan di atas pintu tersebut ada sebuah tabir yang menutupi pintu itu. Pintu itu terbuka, tidak memiliki daun pintu, akan tetapi hanyalah sebuah tabir yang menutupi pintu tersebut. Wa 'ala babis sirati da'in yaqul, apabila kita hendak masuk ke dalam jalan yang lurus itu, maka ada pintu utama untuk masuk ke dalam jalan yang lurus itu. Lalu di atas pintu utama, ketika kita hendak masuk ke dalam jalan itu, ada seorang penyeru yang senantiasa menyeru, mengingatkan umat manusia. Ia menyerukan, ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an. Wahai umat manusia, hendaklah kalian semua masuk ke dalam jalan ini. Masuklah ke dalam jalan ini dan jalanlah terus lurus. Wala tata'arraju, dan janganlah engkau menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Penyeru tadi memerintahkan kepada kita, senantiasa mengingatkan kita untuk terus berjalan di lurus tanpa menengok, tanpa menoleh, tanpa berbelok ke kanan maupun ke kiri. Wada'in yad'u min fawqis sirat. Lalu ada seorang penyeru lagi. Yang tadi penyeru pertama berada di atas pintu ketika kita hendak memasuki jalan tersebut. Lalu penyeru yang kedua berada tepat di atas jalan tersebut. Ia senantiasa menyerukan kebaikan, mengingatkan kita untuk terus berjalan di lurus. Dan menyerukan hal yang sama, yaitu untuk terus berjalan di lurus. Fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab. Apabila ada seorang hamba yang hendak membuka atau masuk ke dalam pintu-pintu tersebut, hendak membuka tabirnya, maka penyeru yang tadi berada di atas jalan menyerukan kepada hamba tersebut, mengingatkan hamba tersebut. Ia akan berkata, waihaka la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Wahai engkau, celaka, janganlah engkau membuka pintu tersebut, janganlah engkau membuka tabir tersebut, karena jikalau engkau membuka tabir tersebut, niscaya engkau akan masuk ke dalam pintu tersebut, yaitu pintu yang berada di samping-samping jalan yang tadi sudah dibatasi dengan pagar.
Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan perumpamaan ini, apa yang dimaksud, apa inti, apa pesan dari perumpamaan yang telah disampaikan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yaitu as-siratu al-Islam. Rasulullah mengatakan bahwa dalam perumpamaan itu yang dimaksud dengan jalan itu adalah agama Islam. Wasurani hududullahi ta'ala. Adapun pagar-pagar yang berada di sisi samping kanan dan kiri jalan tersebut yang menghalangi kita untuk keluar dari jalan tersebut ialah batas-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita, bagi kita semua. Batas-batasan yang telah Allah berikan kepada kita semua untuk jangan sampai kita lalui. Wal abwabul mufattahatu maharimullahi ta'ala. Sedangkan pintu-pintu yang tadi terbuka yang hanya tertutup dengan tabir, maka itu semua adalah hal-hal yang telah Allah haramkan kepada kita semua. Wa dzalika da'i ala ra'si sirati kitabullahi azza wa jalla. Adapun penyeru yang berada di depan pintu tersebut, pintu utama ketika ingin memasuki jalan tersebut, ialah Al-Quran Al-Karim. Wada'i min fawqis sirati wa'idullahi fi kulli qalbi kulli muslim. Fi qalbi kulli muslimin. Adapun penyeru yang berada tepat di atas jalan, yang selalu mengingatkan manusia, janganlah engkau masuk ke dalam pintu tersebut, janganlah engkau masuk ke dalam pintu tersebut, janganlah engkau buka tirai dari pintu tersebut, maka engkau akan masuk. Ia adalah penyeru yang tadi berada di atas jalan itu, ia adalah hati nurani yang Allah kirimkan di dalam dada-dada setiap kaum mukminin, yaitu hati yang terus senantiasa mengingatkan kita semua apabila kita hendak melakukan suatu kemaksiatan, yang mengatakan kepada kita, janganlah engkau lakukan ini. Sesungguhnya itu adalah pengingat yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Kemudian hendaklah kita mengingat bahwa sebagai manusia kita harus menutup pintu-pintu tadi yang mana telah ada dalam perumpamaan di dalam hadis tersebut. Pintu itu hanya ditutup dengan tabir. Karena itu kitalah yang harus membuat pagar bagi kita sendiri, yaitu batasan bagi kita sendiri. Kita harus membuat rem ketika kita hendak memasuki atau melakukan sebuah kemaksiatan, hendaklah kita menjauhinya. Dan barang siapa yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, dan ia kemudian menggantikan hal-hal yang diharamkan itu dengan melakukan berbagai macam jenis ibadah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk, dari mendapatkan sifat-sifat yang buruk, dan Allah akan melindungi dia juga dari penyakit-penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mukminin agar mereka senantiasa menjaga pandangan mereka dan juga menjaga kemaluan mereka. Hal yang seperti itu tentulah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Apabila kita memperhatikan pesan yang tersirat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan perintah untuk menjaga pandangan daripada menjaga kemaluan. Tentu di dalamnya terdapat sebuah isyarat, terdapat sebuah tujuan mengapa perintah untuk menjaga pandangan didahulukan daripada perintah untuk menjaga kemaluan. Maka ketahuilah kaum muslimin, hal itu karena mata merupakan hal yang membangkitkan syahwat kita. Pandangan merupakan hal yang membangkitkan syahwat kita, yang membuat kita terjerumus kepada berbagai macam jenis kemaksiatan. Pandangan merupakan pengantar kilat yang membawa orang ke dalam perzinahan karena ia telah memandang sehingga ia ingin melakukannya. Dan pandangan juga merupakan pintu dari berbagai macam jenis kemaksiatan. Karena itu apa yang dapat dihasilkan oleh pandangan? Apa
yang dapat disebabkan oleh pandangan itu lebih besar dan lebih dahsyat daripada hanya sekedar kemaluan, karena pandangan merupakan pintu dari kemaksiatan. Karena itu merupakan salah satu tanda kesolehan seseorang, tanda kebagusan Islamnya seseorang, yaitu orang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, yaitu hal-hal yang berbau seperti pandangan tadi dan juga dari segi ucapan. Karena orang yang terus mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya atau memandang kepada hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, hal itu dapat menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan yang lain. Hendaklah kita menutup pintu-pintu kemaksiatan itu dengan tidak mengucapkan, dengan tidak mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita, dengan hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sesungguhnya yaitu perkataan yang tidak bermanfaat dan juga pandangan kepada hal-hal yang tidak seharusnya kita pandang, hal-hal yang tidak bermanfaat, merupakan senjata syaitan dalam menjerumuskan umat manusia ke dalam kemaksiatan. Maka hendaklah kita semua menjadi sosok yang cerdas, senantiasa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, meminta kesabaran agar kita mampu menahan, membatasi diri kita, menutup semua celah-celah yang dapat membawa kita kepada kemaksiatan. Lalu kita akan beralih kepada kaidah yang ketujuh, yaitu tadzakkurul mauti wa liqa'illahi azza wa jalla, yaitu senantiasa mengingat kematian dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang mengingat, memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari kiamat kelak, untuk kehidupan kelak. Karena itu Rasulullah SAW senantiasa berwasiat kepada kita, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Hendaklah kalian memperbanyak mengingat penghancur segala kenikmatan. Dan yang beliau maksud dengan penghancur segala kenikmatan ini adalah kematian. Hendaklah kita selalu mengingat akan datangnya kematian. Kematian merupakan pemisah antara saat beramal dan saat menerima balasan. Kematian adalah pemisah di antara kesempatan yang baik untuk kita memperbanyak amal ibadah kita, dan juga pemutus dari kesempatan tersebut sehingga kita mendapatkan balasan. Karena itu hendaklah kita senantiasa mengingat kematian, senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian itu datang menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an." Ketahuilah bahwa sesungguhnya taubat itu bukanlah untuk mereka yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan keji, senantiasa melakukan perbuatan maksiat hingga datang ajal menjemput mereka, barulah mereka mengatakan, "Aku bertaubat sekarang." Ketahuilah kaum muslimin bahwa kebanyakan umat manusia itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sering sekali ia lakukan. Apabila seseorang itu sering sekali melakukan perbuatan maksiat, sering sekali minum khamar, sering kali berzina, mendengar musik, berjoget-joget dengan yang bukan mahram lagi, masuk ke dalam acara-acara yang tidak bermanfaat, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat nyawanya dalam keadaan sedemikian rupa. Karena itu hendaklah kita senantiasa mengingat kematian sehingga kita dapat menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga kita dapat menahan nafsu kita, dapat menahan syahwat kita. Dan ingatlah bahwa kematian itu datang kepada siapa saja tanpa menunda-nunda, tanpa melihat keadaan orang ini apakah ia sudah siap untuk mati atau belum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya kematian itu pasti akan datang menjemput kalian. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman,
Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ketahuilah bahwa dimanapun kalian berada, sesungguhnya kematian akan datang menjemput kalian, walaupun kalian berada di dalam sebuah benteng yang terkunci, yang dijaga dengan baik. Kematian pasti akan menjemput kalian. Dan kematian itu seringkali terjadi dalam keadaan yang tiba-tiba, dalam keadaan ketika manusia tidak siap, ketika manusia lengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila waktu kematian, waktu ajal itu sudah tiba, maka tidak akan mereka mampu untuk menundanya walaupun hanya sebentar ataupun mempercepatnya. Karena itu, kita hendaknya senantiasa mengingat kematian. Betapa banyaknya kaum manusia yang ia mengatakan kepada keluarganya, kepada istrinya, siapkanlah makanan untukku. Akan tetapi ia sudah mati sebelum ia sempat mencicipi makanan yang disiapkan oleh istrinya. Betapa banyak orang yang ia pergi, siap untuk pergi bekerja, memakai pakaian yang bagus, mengancing kancing-kancing pada bajunya, akan tetapi ia tidak mampu melepaskan kancing itu, karena yang melepaskan kancing itu adalah orang yang menyuci jenazahnya. Betapa banyak orang yang memiliki cita-cita besar, cita-cita tinggi, ia sudah merencanakan berbagai macam perencanaan di masa depannya, akan tetapi semua itu pupus di tengah jalan karena kematian menjemputnya tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Hendaklah kita mengetahui bahwa kematian itu pasti akan datang dan kita tidak tahu kapan kematian itu akan menjemput kita. Karena itu salah seorang ulama, qala Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau berkata, Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, "Lau faraqa dzikrul mauti qalbi khasyitu an yafsuda alayya qalbi." Apabila kematian atau apabila mengingat kematian hilang dari dadaku, hilang sejenak dari hatiku, maka aku takut apabila hatiku akan rusak. Karena itu, kematian memiliki manfaat. Mengingat kematian memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Dapat mengingatkan kita, dapat menahan diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Sufyan ibn Uyainah berkata, ia mendengar bahwa Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, "Aku membayangkan ketika aku meninggal lalu aku berada di surga. Aku memakan dari buah-buahan surga, meminum dari sungai-sungai yang ada di surga, dan juga mendapatkan bidadari-bidadari yang cantik. Kemudian aku membayangkan lagi diriku seandainya aku masuk ke dalam neraka, yaitu memakan dari nanah-nanah yang ada di neraka, kemudian mendapatkan siksaan-siksaan di neraka. Lalu kemudian aku berkata kepada diriku sendiri, aku berkata kepada jiwaku sendiri, wahai jiwa, kehidupan seperti apa yang engkau inginkan? Kehidupan di surga atau kehidupan di neraka? Apabila engkau berada di neraka nanti, maka apa yang akan engkau inginkan, wahai jiwa?" Maka jiwaku berkata, "Uridu an uradda ila dunya." Aku ingin seandainya aku mampu dikembalikan ke alam dunia ini, fa'amala salihan, sehingga aku dapat melakukan banyak ibadah, banyak amal soleh. Maka Ibrahim At-Taimi mengatakan kepada hatinya, sekarang engkau sedang berada di dalam hal yang engkau inginkan, yaitu engkau ingin dikembalikan kepada dunia. Maka berbuatlah amal ibadah yang banyak, beramal solehlah engkau yang banyak. Ingatlah bahwa kematian itu dapat datang kapan saja. Kemudian kaidah yang ke-8 yang akan kita bahas pada hari ini ialah takhayyurul julasa'i wa intiqa'ur rufaqa, yaitu hendaklah kita dalam menyucikan jiwa memilih teman-teman yang baik, memilih majelis-majelis tempat berkumpul yang baik, bukan dengan menongkrong di jalanan, bukan dengan berkumpul di tempat-tempat yang tidak baik seperti diskotik dan lain sebagainya, atau tempat-tempat yang dapat membawa kita kepada kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah."
wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wahai Muhammad, bersabarlah engkau bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik di waktu malam maupun di waktu siang, yang mereka senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau palingkan pandanganmu dari mereka dengan mengharapkan kehidupan di dunia ini. Salah seorang ulama ahli tafsir, As-Sa'di, berkata dalam kitab tafsirnya, pada ayat ini terdapat isyarat perintah untuk mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, orang-orang yang terpilih, dan senantiasa menemani mereka, bergabung dengan mereka, duduk bersama mereka. Walaupun orang-orang tadi, orang-orang soleh tadi, mereka adalah orang-orang yang miskin, akan tetapi ketahuilah bahwa berkumpul bersama mereka, berteman dengan mereka mengandung manfaat yang begitu banyak hingga tidak dapat kita sebutkan semuanya. Rasulullah SAW juga bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu bersama atau berada dalam agama temannya, berada dalam agama sahabatnya, maka hendaklah setiap dari kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Dijelaskan oleh seorang ulama yang bernama Sulaiman Al-Khattabi mengenai hadis tersebut. Di dalamnya yaitu perkataan Rasulullah SAW bahwa seseorang berada pada agama sahabatnya, agama kekasihnya. Hal ini menandakan bahwa hendaklah kalian berteman hanya dengan orang yang kalian ridhoi agamanya, hanya dengan orang yang kalian anggap ia memiliki agama yang bagus, hanya dengan orang-orang yang soleh. Karena apabila engkau berteman dengan orang yang soleh tadi, maka niscaya dia akan membawamu kepada agamanya, yaitu engkau akan terbiasa, akan terpengaruh dengan agamanya. Maka janganlah engkau membuat agamamu itu berada dalam bahaya. Janganlah engkau sodorkan agamamu dalam bahaya dengan berteman dengan orang-orang yang tidak soleh, dengan berteman dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang memiliki kebiasaan buruk. Lalu janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang engkau anggap agamanya bagus dan juga memiliki pemahaman serta akhlak yang bagus. Rasulullah SAW juga telah menyiratkan tentang pentingnya memilih teman yang bagus. Dalam hadisnya beliau bersabda, "Mathalul jalisi salih was-su'i kahamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan orang yang memiliki teman soleh dan orang yang memiliki teman soleh adalah dan yang buruk adalah seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan juga tukang besi atau pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu. Adapun jikalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi tadi, maka ia bisa jadi akan memberikan engkau hadiah minyak wangi tersebut, atau paling tidak engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Atau paling minimal wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, paling minimal engkau akan mendapatkan aroma wangi darinya, engkau akan dapat mencium aroma wangi darinya. Wa nafikhul kiri imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah. Adapun jikalau engkau berteman dengan pandai besi, maka yang akan ia lakukan bisa jadi di antara dua hal ini, yaitu bisa jadi tanpa sengaja ia akan merusak, akan membakar bajumu karena engkau berteman dengannya, berada di tempat ia melelehkan besi. Atau paling minimal engkau akan menemukan aroma yang buruk darinya, engkau akan mencium aroma yang tidak enak darinya. Karena itu hendaklah kita memperhatikan dengan siapa kita berteman. Janganlah kita berteman dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang senantiasa melakukan maksiat, karena mereka dapat memberikan efek buruk tersebut kepada kita. Sesungguhnya sifat buruk, kemaksiatan itu dapat menular dari seseorang kepada orang yang lainnya. Dan sesungguhnya berteman dengan orang yang memiliki kebiasaan buruk atau memiliki
kebiasaan melakukan maksiat, dosa-dosa besar, itu jauh lebih berbahaya daripada kita berteman dengan orang yang memiliki penyakit yang menular. Karena penyakit pada tubuh lebih mudah untuk disembuhkan daripada penyakit di dalam hati kita. Lalu kita akan beranjak kepada kaidah yang ke-9, yaitu al-hadaru minal ujabi wal iktirari bin nafsi, yaitu berhati-hati, waspada agar tidak terkena penyakit ujub dan penyakit merasa diri hebat. Penyakit ujub yaitu adalah kita merasa bahwa diri kita hebat, kita pintar, kita yang paling hebat dibandingkan dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita lebih hebat dari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri, janganlah kalian menganggap hebat, menganggap bagus diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini melarang kita untuk memuji diri sendiri, untuk merasa diri hebat, untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang menyiratkan bahwa atau menunjukkan bahwa diri kita ini hebat di hadapan orang lain. Karena sesungguhnya ketakwaan itu berada di dalam hati. Tidak ada yang dapat mengetahui tentang ketakwaan seseorang melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita sendiri, kita tidak mampu menilai ketakwaan kita. Lalu ketahuilah bahwa memuji diri sendiri, menganggap diri hebat, itu merupakan jalan penyakit hati. Jalan yang dapat membuat seseorang menjadi riya, karena ia juga bisa melakukan sesuatu agar dianggap, agar diakui hebat oleh orang lain. Dan menganggap diri lebih hebat ini juga dapat membatalkan amal ibadah kita, yaitu dengan terkenanya riya tadi, sehingga kita menganggap diri kita lebih hebat daripada orang lain, menganggap kita yang paling sempurna, lalu kita punya amal ibadah menjadi gugur, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan riya. Maka sudah seyogyanya seorang mukmin, seorang muslim berjuang keras untuk melakukan amal ibadah dan menjauhi semua jenis keharaman. Akan tetapi ketahuilah, sebagaimana besarnya usaha mereka, sebesar apapun usaha mereka, maka mereka pasti tetap masih memiliki banyak kesalahan, masih memiliki banyak kekurangan, tidak mampu untuk melakukan semua kewajiban dan menjauhi semua larangan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendatangi Rasulullah SAW, hendak menimba ilmu kepada Rasulullah, menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku doa yang dapat aku ucapkan berulang-ulang dalam ibadahku, yang dapat aku amalkan setiap hari." Maka Rasulullah SAW mengajarkan Abu Bakar suatu doa yang berbunyi, "Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira." Ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan banyak sekali perbuatan kezaliman. Aku telah melakukan banyak sekali perbuatan kezaliman terhadap diriku sendiri. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa melainkan hanyamu ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka berilah aku ampunan ya Rabbi. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku, kasihilah aku, karena sungguhnya engkaulah yang maha pengampun dan maha penyayang. Apabila kita memperhatikan Abu Bakar, yang mana beliau adalah orang yang paling pertama masuk Islam dari kategori laki-laki, dan beliau juga merupakan orang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Beliau saja ketika minta kepada Rasulullah untuk diajarkan sebuah doa inilah yang diajarkan kepada Abu Bakar, yaitu pengakuan bahwa dirinya sering sekali melakukan perbuatan dosa, sudah melakukan banyak perbuatan kezaliman terhadap dirinya sendiri, untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagaimana dengan kita? Kita saja yang manusia biasa, yang hidup di zaman ini yang dipenuhi dengan banyak fitnah, bagaimana mungkin kita dapat membandingkan diri kita dengan Abu Bakar?
Karena itu hendaklah kita merasa mawas diri, senantiasa mengintrospeksi diri kita, memahami kesalahan-kesalahan kita dan tidak merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai tafsir dari suatu ayat. Beliau membacakan firman Allah yang berbunyi, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Yaitu orang-orang yang mensedekahkan harta mereka dalam keadaan hati mereka takut, khawatir karena mereka tahu bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai ayat ini. Beliau berkata, apakah yang dimaksud dalam ayat ini yaitu adalah mereka yang suka meminum khamar wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, tidak wahai binta Abi Bakrin, tidak sekali-kali wahai Aisyah, melainkan mereka adalah orang yang senantiasa berpuasa, melakukan sholat, mendirikan sholat, dan senantiasa bersedekah, akan tetapi mereka takut apabila amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi ayat di sini. Ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang tersebut yang sudah rajin melakukan amal ibadah, berpuasa, sholat, zakat, sedekah, dan lain sebagainya, mereka saja masih takut apabila amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang tabi'in mengisahkan pertemuannya dengan berbagai macam sahabat dari zaman Rasulullah SAW. Beliau berkata, tabi'in ini adalah Abdullah bin Abi Mulaikah. Beliau berkata, adraktu aktsara min 30 sahabiyan. Aku telah menjumpai, telah bertemu dengan lebih dari 30 sahabat Rasulullah SAW. Lebih dari 30 sahabat, dan mereka semua takut apabila mereka terjangkit penyakit nifaq, terjangkit penyakit orang munafik. Mari kita perhatikan bahwa sahabat saja yang mana mereka adalah sebaik-baik generasi yang hidup bersama Rasulullah, yang menolong Rasulullah, membantu Rasulullah, berperang bersama Rasulullah, berjuang dari awal Islam saja. Mereka takut apabila terjangkit penyakit nifaq. Mereka takut apabila mereka ternyata ria, memiliki niat lain dari amal ibadah mereka. Mereka saja merasa diri mereka masih kurang, apalagi dengan kita. Sebaik apapun kita, pasti kita memiliki banyak sekali kekurangan. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya semua umat manusia itu banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan perbuatan kemaksiatan. Akan tetapi sebaik-baik dari mereka adalah mereka yang senantiasa bertaubat. Lalu kita akan masuk ke dalam kaidah yang ke-10, yaitu ma'rifatun nafs, yaitu mengenali kondisi kejiwaan, mengenali kondisi hati. Hal ini merupakan hal yang sangat penting sekali untuk dibahas dalam setiap pembahasan penyucian jiwa. Karena seseorang tidak akan mungkin mampu untuk mengobati hatinya, menyucikan jiwanya, memperbaiki diri apabila ia tidak mengenal jiwanya atau hatinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh atau menyebutkan jenis-jenis keadaan hati di dalam Al-Qur'an, yang mana keadaan-keadaan hati ini sudah masyhur di kalangan kaum muslimin, yaitu ada 3 keadaan hati. Yang pertama disebut dengan an-nafsul mutmainnah, yaitu hati yang tenang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah, beribadah kepadanya, dan juga melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan atau menyifatkan tentang jenis hati yang satu ini. Allah taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman, mereka yang memiliki hati tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang tenang.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan yang diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam barisan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Kemudian jenis keadaan hati yang kedua ialah an-nafsul lawwamah, yaitu hati atau jiwa yang senantiasa mencela pemiliknya karena telah melakukan kemaksiatan, yaitu hati atau jiwa yang senantiasa mencela pemiliknya apabila ia tidak menunaikan kewajibannya dengan sempurna atau melakukan suatu kemaksiatan. Hal ini seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala uqsimu bin nafsil lawwamah, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan jiwa atau hati yang senantiasa mencela pemiliknya. Kemudian keadaan hati yang ketiga yaitu adalah disebut dengan an-nafsul ammaratu bisu, yaitu hati atau jiwa yang senantiasa mengajak pemiliknya untuk melakukan perbuatan maksiat. Dan hati yang seperti ini adalah hati yang paling buruk derajatnya. Dia senantiasa mengajak pemiliknya atau mengajak manusia untuk melakukan berbagai macam jenis perbuatan kemaksiatan, mengajaknya untuk datang ke tempat-tempat kemaksiatan seperti diskotik dan lain sebagainya, dan juga mengajak pemiliknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kisah Nabi Yusuf, yang mana firman ini menggambarkan keadaan hati yang tadi suka mengajak kepada perbuatan keburukan. Allah taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi." Yaitu Allah berfirman melalui lisan Nabi Yusuf mengatakan, aku tidak menyucikan jiwaku, artinya aku tidak menganggap suci jiwaku ini suci, aku tidak menganggap jiwaku ini sempurna. Innan nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya kebanyakan jiwa, kebanyakan hati itu senantiasa mengajak pemiliknya untuk melakukan perbuatan yang buruk. Illa ma rahima rabbi, yaitu kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mengetahui bahwa ketiga sifat atau ketiga kriteria hati ini bisa terdapat dalam hati setiap kaum muslimin. Bahkan keadaan hati-hati ini, yaitu yang tiga tadi, bisa berada di dalam jiwa seorang muslim dalam satu hari. Yaitu mungkin di saat pagi hari ia memiliki hati yang baik, ia bersemangat dalam melakukan ibadah, ia tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di siang hari mungkin ia melakukan maksiat, lalu sehingga ia dicela oleh dirinya, atau mungkin pada malam hari hatinya kemudian berkata lain, mengajak dirinya untuk melakukan banyak sekali perbuatan kemaksiatan. Karena itu kita harus mengerti keadaan-keadaan hati yang demikian, sehingga kita dapat mengupayakan pengobatannya, dapat mengupayakan penyuciannya. Hal tersebut telah dijelaskan oleh banyak sekali para ulama, yaitu bagaimana keadaan hati, bagaimana kita mampu untuk menyucikan hati kita, memperbaiki hati kita. Tentu semua harus sesuai dengan syariat Islam. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh ulama yaitu adalah yang diberikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, hati itu an-nafsu jabalun azimun syakun fi tariqi sayri ila Allah azza wa jalla. Hati itu bagaikan sebuah gunung besar yang susah sekali untuk didaki, yang mana gunung itu menjadi penghalang kita ketika kita hendak berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu setiap orang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala pasti harus melewati gunung tersebut. Kalau ia tidak melewati gunung tersebut, maka ia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan gunung itu tinggi, besar, dan di dalamnya terdapat banyak sekali rintangan. Terdapat banyak sekali jalan-jalan yang bercabang, terdapat banyak sekali duri dan pohon-pohon yang beracun, atau juga di dalamnya terdapat pencuri atau perampok-perampok,
apalagi untuk orang-orang yang suka melintasinya dalam keadaan malam. Lalu hendaknya orang yang ingin melewati gunung tersebut membekali dirinya atau membekali hatinya dengan keimanan, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu yang dapat membantunya untuk melewati gunung tersebut dalam perjalanan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di atas gunung tersebut ada syaitan, yaitu di puncak gunung tersebut ada syaitan yang senantiasa menyerukan kepadanya atau kepada setiap pendaki gunung itu, menakuti mereka, mengatakan kamu tidak akan mampu, sudah berhenti mendaki gunung ini, kamu tidak akan mampu, ada bahaya yang merintang di sini, banyak sekali binatang-binatang buas dan lain sebagainya. Syaitan itu senantiasa menakuti manusia yang hendak berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala melalui gunung tersebut, yaitu jiwa manusia. Maka orang yang memiliki keimanan yang rendah, yang ia tidak memiliki keoptimisan, yang tidak memiliki tekad yang kuat, kemudian dengan banyaknya rintangan, dengan banyaknya yang menakutinya, yaitu syaitan, maka ia tidak akan mampu melewati gunung tersebut. Dan yang dapat melalui gunung tersebut hanyalah orang yang Allah Subhanahu wa taala lindungi. Setiap kali muslim atau manusia mendaki gunung tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula rintangan yang menghalanginya. Dan semakin juga syaitan itu membisikkan, menyerukan hal-hal buruk kepadanya untuk menjatuhkan keoptimisannya, untuk menjatuhkan tekadnya, menjatuhkan keinginan kuatnya mendaki berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika orang itu sudah sampai di puncak gunung itu, maka semua rasa takut yang tadi menyambar di hatinya, semua rasa takut yang mengelilinginya, rintangan-rintangan tadi yang besar yang sangat menyusahkan dirinya, semua itu akan berbalik menjadi rasa aman dan rasa ketentraman dalam hatinya karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkannya. Maka ketahuilah bahwa orang tidak akan mampu untuk melewati gunung tersebut, tidak akan dapat melalui rintangan-rintangan tersebut, melainkan hanya dengan izin dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hamba harus mengetahui bahwa untuk dapat sampai kepada keberhasilan, kepada kemenangan, kepada keberuntungan di dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka ia harus memiliki tekad yang kuat, memiliki kesabaran dan keberanian, memiliki hati yang teguh, dan semua itu hanya dapat ia capai dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada permisalan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim yang ana ringkas tadi, terdapat pelajaran bahwa sesungguhnya seseorang itu harus sering introspeksi diri, harus mengenal dirinya, memahami keadaan jiwanya, sehingga ia dapat memilih jalan-jalan yang terbaik, metode-metode terbaik dalam menyucikan jiwanya. Inilah 10 kaidah-kaidah atau 10 kiat-kiat dalam menyucikan jiwa yang disampaikan oleh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin dalam kitabnya yang berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan atau kajian pembahasan ini, alangkah baiknya jikalau juga kita mengingatkan kembali kepada diri kita tentang pentingnya menyucikan jiwa ini, karena sesungguhnya seseorang tidak akan mampu sampai ke dalam derajat yang tinggi di akhirat nanti, di akhirat kelak, kecuali jikalau dia senantiasa menyucikan jiwanya. Ia tidak akan mampu berhasil menjauhi api neraka kecuali dengan menyucikan jiwanya. Karena setiap orang yang ingin berhasil di dunia dan di akhirat, maka ia butuh untuk menyucikan jiwanya, karena hanya jiwa yang tenang tadi, jiwa yang suci tadi, yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Tentu semua dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala
menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari dan kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita amalkan, kemudian dapat menjadi bekal bagi kita di akhirat kelak. Maka kita akhiri kajian hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.